Stop Kang Deddy, stop. Jangan PHP terus. Solusi terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi. Lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. Datang ke Lembur Pakuan, makan minumnya, tidurnya dia hitung. Dia hitung. Lalu siapa ngelarang-larang? Warga Jawa Barat juga bukan lu? Hah? Oh, dasar lu. Jawa Barat diusulkan terpecah menjadi 5 provinsi. Emang duitnya aya gitu Mak Ono? Ada baik ini DPRD Jawa Barat. Yes. Sekarang masyarakat itu butuh peran kalian. Aduh, otot. Pusing DPRD deui, aduh, Pak Ud. Insaf Pak, insaf. Obat. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian itu pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian itu selalu bertambah. Amin guys ya. Ada beberapa topik yang mau kita bahas. Gua nggak tahu nih karena gue udah ngumpulin banyak banget. Gue harus ngebahas dari topik yang mana gitu ya. Karena kalau misalnya gue bahas ini takutnya nanggung gitu ya. Jadi udahlah, pokoknya bakal gue kumpulin dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Oke guys, topik yang pertama mungkin kita akan coba mampir di akun TikToknya Bapak Deddy Mulyadi. Ada tamu dari jauh ya, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keren banget ya, dari jauh-jauh datang ya. Kalimantan juga sudah datang, Maluku sudah datang. Banyak sekali ya pejabat-pejabat dari luar kota, banyak yang datang ke Lembur Pakuan hanya sekedar ingin belajar ya bersama Bapak Deddy Mulyadi. Cuma sayangnya banyak para elit-elit yang deket-deket atau dewan-dewan Jawa Barat khususnya seneng yang ngeritik ya. Oke, ini mah langsung dari akun akun TikToknya dari ini Bupati ya? Ini Pak Wakil Bupatinya. Bupati. Jauh banget ya. Ini istri Bupati Ciamis sudah ketemu tadi. Cuma satu Pak Gubernur. Jangan mancing Pak. Iya, kami sebenarnya berani Pak Gubernur, tapi Ibu lebih berani. Sore hari ini saya rencana mau besan sama orang Jeneponto. Maksudnya dari sini ngirim beras, dari sana ngirim kuda gitu besanan. Ini Pak Bupati mana? Siap, Mangga. Pak Gubernur. Selamat sore, izin kami dari Kabupaten Jeneponto berkunjung khusus untuk bertemu bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy yang viral. Mudah-mudahan kami juga bisa viral seperti beliau. Siap. Tapi yang baik-baik viralnya. Iya. Saya lihat Ibu begitu takut ya. Suaminya dipegang terus takut kabur. Enggak, Bu, terima kasih Bu atas kunjungannya Pak Wabu. Terima kasih Pak. Oke. Pegang juga dong, takut kabur juga. Kompor terus dari tadi perasaan. Ini yang membedakannya saya dengan Pak Bupati dan istrinya. Kalau Pak Bupati ada yang megang, kalau saya tidak ada yang megang. Makanya Pak Bupati nggak bisa kabur kemanapun. Kalau saya bebas pergi kemanapun. Ya, terima kasih, sukses ya. Salam buat warga Jeneponto ya. Jadi khasnya adalah sate apa? Kuda. Sate kuda. Coto kuda. Kondro kuda. Oh, coto kuda, kondro kuda. Iyalah. Kalau saya pengennya segera minum susu kuda. Ya, dari luar tuh banyak yang datang ya, pengen belajar, pengen silaturahmi dengan Bapak Deddy Mulyadi. Ya kan, untuk ngatur waktu kan gue yakin para pejabat-pejabat ini susah gitu ya. Iya kan, belum lagi perjalanannya juga lumayan jauh gitu. Makan waktu yang lumayan bener-bener banyak guys. Nah, tapi justru malah ya kayak misalnya ya nggak semua lah ya, pejabat-pejabat di Jabar juga masih banyak kok yang support dengan program-programnya Bapak Deddy Mulyadi gitu. Tapi kan ada juga yang justru malah lebih banyak mengkritik gitu kan. Kalian tahu siapa? Udahlah, nggak usah disebutin lagi.
Oke guys, ini langsung masuk ke topik yang kedua dulu ya. Ini lagi rame banget ya, terkait tentang katanya sih ada ngakunya sih fansnya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Ini rame banget sih di TikTok, banyak yang ngebahas gitu ya. Tapi tiba-tiba ada sebuah statement yang tidak mengenakan dari orang yang satu ini. Gue nggak ngerti sih awal permasalahannya kayak gimana gitu ya. Biar lebih jelas kita tonton dulu videonya, baru nanti kita akan bahas ya. Mungkin akan terfokus ke beberapa video dulu ya, baru nanti kita lihat kira-kira reaksi netizen kayak gimana gitu guys ya. Kita play. Stop Kang Deddy, stop. Jangan PHP terus. Solusi terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi. Lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. Setiap hari 600 sampai 700 orang datang ke Lembur Pakuan untuk mengisi daftar antrian di layanan aduan. Antrian sebatas antrian, isian sebatas isian, tanpa solusi. Mayoritas setelah mengisi dan juga antri yang cukup panjang, warga yang datang tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Daripada semakin menambah kuota PHP, di stop aja Kang Deddy. Stop aja untuk membuka layanan aduan tersebut. Waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh warga-warga yang datang ke Lembur Pakuan tidaklah sedikit. Dan kalau kenyataannya itu menghasilkan hanya sebatas harapan, lebih baik di stop. Jadi menurut beliau, karena dia kan mungkin sering nongkrong di situ gitu ya, ya membuat konten lah intinya seperti itu. Jadi setiap harinya itu banyak aduan-aduan warga yang mengisi formulir aduan warga, kemudian jumlahnya itu sampai berapa tadi? 600 sampai 700 masyarakat yang membuat laporan aduan. Tapi ternyata PHP katanya gitu ya. Enggak, gue salut banget, sehari 700 orang atau 600 orang sehari ngadu gitu ya. Ngadu ke Bapak Deddy Mulyadi atau ngisi formulir dulu. Kan memang untuk ketemu Pak Deddy Mulyadi kan gak gampang ya teman-teman ya. Kita akui lah kalau ke situnya. Cuman maksud gue sehari sampai 500 atau 600 orang bahkan 700 orang untuk ngisi formulir atau mencoba untuk membuat sebuah aduan ke Bapak Deddy Mulyadi dengan cara mengisi formulir ini. Dan semuanya di PHP-in, kata dia. Ini kata dia ya. Masih nanya, satu orang makan 3 kali sehari. Sekali makan 15.000, total 45.000. Biaya bensin perjalanan 15.000 per orang. Biaya penginapan satu malam itu 50.000 rupiah. Ya salam fans KDM sejati. Tapi dia hitung-hitung gitu ya. Kerugian lo kalau misal lo datang ke sana, kalau tujuan lo ingin mengadukan sebuah permasalahan lo yang mengharapkan solusi, gambarannya kalau lo di sana mungkin ya pengeluarannya rinciannya seperti itu. Dan kalau di total keseluruhannya mungkin ya setiap harinya itu segitu. Anjay, gede banget ya. Ini kan part 2, gue cuma cari part 1-nya kayak gimana sih. A few moments later. Gue cari part 1-nya nggak ada. Kita langsung tanggapan netizen aja kali ya, biar seru ya, kita gas. Masih nanya, satu orang makan 3 kali sehari. Sekali makan 15.000, total 45.000. Biaya bensin perjalanan 15.000 per orang. Biaya penginapan satu malam itu 50.000 rupiah. Dan total pengeluaran setiap orang itu kalau di total makan, bensin, penginapan totalnya 110.000 rupiah. 66 juta rupiah per hari sia-sia di Lembur Pakuan. Mulai sekarang kalian pikir 66 juta rupiah itu dalam waktu 1 hari. Rata-rata orang berkunjung ke Lembur Pakuan mengharapkan solusi. Mereka mengorbankan waktu lebih dari 1 hari, bahkan 10 hari, bahkan 20 hari. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan diam saja melihat kondisi ini? Dan kalau kalian masih belum paham juga maksud dari video ini, kalian kebangetan. Fans KDM sejati. Jelema yang ngakuna fans KDM sejati, pecinta Kang Deddy Mulyadi. Datang jauh-jauh ke Lembur Pakuan. Biaya makan, nginep, jeung tetek bengekna di itu anjir cenah lamun aya 600 orang nu datang berarti perputaran ekonomi di Lembur Pakuan teh 60 juta sapoe. Gede banget ya.
datang kadinya teh pengen atau berharap solusi dari KDM. Berharap solusi apa berharap diberi duit sate. Terus aing apalnya nu datang ke Lembur Pakuan di mana-mana bahkan di luar provinsi Jawa Barat. Ya selain hayang ketemu bapak eta mah bonus merenannya, tapi hayang ningali kaendahan Lembur Pakuan. Hayang nongkrong-nongkrong, hayang jajan, hayang dahar di Lembur Pakuan. Loba anu marawat timbel ngadon dahar tidinya. Walaupun Bapak KDM membuka rumah solusi tidinya, da atuh mah ujug-ujug langsung diproses, butuh waktu. Apalagi nu datang teh lain sia doang nya. Nu diurus teh lain sia doang, tapi seluruh masyarakat di Jawa Barat. KDM teh keur gawe unggal poe eta teh keliling Jawa Barat nguruskeun warga Jawa Barat. Aya 50 juta orang wargana anu kudu diuruskeun. Aya puluhan kabupaten jeung kota anu jalanna masih rusak, bangunan-bangunan sakola rusak, encan nguruskeun warga anu miskin, nguruskeun masalah pendidikan, nguruskeun masalah pengangguran. Rumah solusi di Lembur Pakuan eta sebagai jembatan aspirasi. Sok sagala masalah di lembur ente tak sampaikeun tidinya. Selain rumah solusi, rumah aduan, ya KDM oge aya program nganjang ka warga. Di program eta oge sarua nya KDM teh balanja masalah. Sok sampaikeun tidinya naon wae permasalahan anu dirasakeun ku masyarakatna diberesan hiji-hiji. Cik atuh pamenta teh ulah kos ngegel cengeknya ayana digegel gitu, ayana oge karasa ladana. Ayeuna ngerakun gogorowokon tuh menang solusi, tuh menang solusi, tuh menang duit meureunnan sia teh. Lain tuh menang solusi ngerakeun sia ka ongkos-ongkos dihitung aja. Ongkos dahar cenah nginep, nya ongkos jang sia, dahar jang beuteung sia, nya nginep oge jang sare sia meureunnan. Nah jadi KDM nu kudu mikiran anjing. Duit itu kan sampai dihitung-hitung tuh ya rinciannya kan nginep buat lu, ya kan, makan juga makan buat lu gitu ya. Ya lu suruh siapa lu datang ke situ? Ngapain lu capek-capek gitu ya? Warga, lu udah pernah tahu belum? Ada yang ngaku-ngaku fans klubnya Pak Deddy Mulyadi tuh. Yang ngakunya sih dia konten kreator, tapi sayang video-videonya, PT-PT-nya, konten-kontennya itu kagak ada yang naik. Tahu kagak? Yang ngomongnya medok. Ya, kalau nama akunnya malah bubu. Labu demen gitulah pokoknya ya. Yang di situ dia terkait datang ke Lembur Pakuan, makan minumnya, tidurnya dia hitung. Dia hitung. Dan akhir-akhirnya dia di kontennya itu membuat apa? Dia membuat pernyataan katanya stop dengan yang adanya namanya pengaduan Lembur Pakuan. Tibang PHP doang. Ujung-ujungnya katanya PHP. Berapa ratus orang mengantri untuk mengadu, untuk pengaduan, tapi tidak ada pemberian solusi katanya gitu kan. Jadi udah kata di stop aja, nggak usah ada pengaduan-pengaduan katanya gitu kan. Kalau hanya berakhir PHP gitu. Lalu siapa ngelarang-larang? Warga Jawa Barat juga bukan lu? Hah? Lu bukan warga Jawa Barat, ngapain lu so ngelarang-larang? Ya, lu ngaku fans KDM. Tapi cara lu seperti itu bukan selayaknya fans. Ya, lu itu tipe orang yang haters mengaku fans. Haters berkedok fans. Lagi pula lu ngapain jauh-jauh ke Lembur Pakuan? Kalau emang ujung-ujungnya lu makan, minum, tidur, lu hitung. Kayak begini nih, kalau tipe-tipe orang yang datang ke sana tiba mengharapkan sesuatu. Iya, pengen dapat imbalannya. Sama kayak si itu ya, siapa? Fans, nama fans KDM Club, gitu kan. Dasar lu. Udah mau bukan orang Jawa Barat lu. Segala sok-sokan KDM PHP dengan pengaduan-pengaduan. Justru dengan adanya pengaduan kayak gitu bagus untuk warga bisa mengadu langsung kepada Deddy Mulyadi terkait solusinya. Mau langsung dikasih solusi ataupun tidak itu urusan belakangan. Setidaknya pemerintah itu memiliki kotak saran pengaduan. Biar tahu pemerintah tuh gimana warganya, gimana rakyatnya. Kalau tanpa adanya pengaduan belum tentu tahu pemerintah gimana dengan kondisi warga rakyatnya. Sok-sokan lu ah. Ngaku-ngaku fans KDM. Lu tuh tipe-tipe haters yang berkedok ngaku fans. Ujung-ujungnya mah datang lu jauh-jauh ke Lembur Pakuan, tibang berisik doang lu, ngobrak-ngabrik doang.
Udah ntar tuh security di depan kalau ada tampang yang dia itu tuh usir. Yang ngomongnya medok tuh, yang ngaku-ngaku fans KDM Club tuh, jangan disuruh masuk ke Lembur Pakuan, timbang berisik doang di situ. Numpang konten boleh, cuman sayang lu konten ujung-ujungnya menggiring opini. Untuk apa? Untuk orang-orang itu tidak suka dengan KDM secara tidak langsung lu. Giran lu di stage diambil video lu sama Bang Ame, lu ngomel-ngomel, lu ngoceh-ngoceh, sok banget. Harus ada izin siapa lu, makanya lu kalau video lu kagak mau diambil jangan di upload publik lu. Kalau kagak mau diambil tuh video lu. Sok banget lu. Lu mau apa? Mau nuntut Kang Ame gitu kayak si Yoni Doreske itu. Si Lesti gitu. Sosokan lu. Gitu lu aja kagak ada yang naik, heran. Udah, sana lu balik ke tempat lu asal, jangan bikin berisik di Jawa Barat. Kagak butuh orang kayak lu, kita Jawa Barat. Nyempit-nyempitin lu ah. Udah sana. Kalau nggak salah dia warga Jatim ya? Semarang apa Jatim? Gue lupa deh. Pokoknya daerah Jawa gitu ya, kan dari logonya juga ada kelihatan. Terus juga memang ada VT-nya yang memang dia nyebutin nama kotanya tuh Jawa Barat gitu atau tuh Jabar gitu. Ingat ini ya kejadian siapa yang dari mana sih? Makassar apa Sulawesi, gue lupa tuh, yang masalah tiket kapal laut itu. Ujung-ujungnya malah saya kecewa. Apa ya? Maksudnya ngitung-ngitungnya gitu ya udah repot ya. Kita akan masuk ke topik berikutnya teman-teman. Ini makin panas ya, banyak netizen yang ngebahas terkait tentang DPR Jabar mengusulkan untuk mecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Ya gue pikir redup gitu ya, nggak bakal ada yang ngebahas gitu. Ternyata netizen Jabar ini banyak yang berteriak dan banyak yang ngebahas. Dan ujung-ujungnya Mang Ono yang dipertanyakan. Ya karena kan yang sering vokal kan dia, dan kebetulan video yang rame kan dia kan. Jadi wajar kalau misalnya Mang Ono dipertanyakan. Ini Mang Ono kenapa gitu? Salah makan apa gimana gitu. Oke, langsung aja kita gas ke video pertama. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Juli. Mang Ono tuh sering kena apes tau guys. Ya, ketika dia lagi bikin konten apa gitu ya. Gua nggak tahu intinya dari video ini adalah apa awalnya. Tiba-tiba ada orang lewat teriak Mang Ono mana gitu. Juli, kelamaan. Ini video dari bulan berapa ini? Terus ada lagi nih guys, satu video lagi nih. Dia kena apes juga kalau menurut gua. Ono Surono salah ngumpulin warga. Dikiranya nggak bakalan setuju, malah setuju semuanya. Kita play ya. Bocah dibatasi ning Jawa rumah sampai jam sangat bengi. Setuju beli? Setuju. Setuju beli? Setuju beli? Setuju beli? Saya berkali-kali udah nanya. Padahal di situ ruangan itu udah nanya udah pada setuju. Dia mungkin pengennya ada yang ngejawab nggak setuju pak, terlalu sore atau apalah gitu ya. Sampai yang ngupload video ini Ono Surono salah ngumpulin warga, dikiranya nggak bakalan setuju, malah setuju semua. Yang jalan udah, yang ini udah. Terus ada lagi kan yang apa itu guys, Lurah Pasir Munjul, ingat gak kalian yang kemarin ya beberapa minggu yang lalu viral. Gitu, tapi ya gua apresiasi lah, Mang Ono tuh orang yang sangat konsisten dalam menyenggolkan. Jawa Barat diusulkan terpecah menjadi 5 provinsi. Lain teh anu ngusulkeunana meureunana pasti dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohaninya gitu, dalam keadaan tidur nyenyak gitu. Soalna ayeuna tong boro tingkat provinsinya bari ieu provinsi Jabar dipecahkeun jadi 5. Cacak-cacak Kabupaten Sukabumi yang sudah diwacanakan teuing ti iraha moal hayang pemekaran jadi 2 kabupaten antara Sukabumi Utara dan Selatan atau sampai kiwari can ngawujud. Atuh kan meureun teu cukup ku anggaran saeutiknya pemekaran teh. Ayeuna Jawa Barat dipecahkeun jadi 5 provinsi.
Emang duitnya aya gitu Mang Ono? Sampai daulah tua. Kasus yang lama pun ya, ada satu kota di Jawa Barat yang ingin dipecahkan atau dipisahkan dari Jawa Barat, naik menjadi tingkat provinsi. Sampai sekarang aja belum kelar. Salah satunya adalah kota Sukabumi kalau nggak salah yang disebutkan. Nah, logikanya bagaimana akan terjadi sebuah pemekaran, sedangkan biaya untuk pemekaran itu lumayan gede untuk satu provinsi. Lah ini 5 provinsi. Makanya kata si abang ini, Mang Ono, ini gimana logikanya? Jangankan lu bang, kita aja nanya-nanya bingung gitu ya. Gimana sih, salah makan apa gimana gitu. Jadi kayak blunder gitu ya. Nanti Bapak Aing jadi gubernur mana dong? Ada baik ini DPRD Jawa Barat. Yes. Kemarin mengalokasikan anggaran untuk studi banding ke Bali. Oh iya. Gede banget tuh. 372 Sekarang ya. menginginkan Jawa Barat dibagi menjadi 5 provinsi. Oke. Sunda Pakuan, Sunda Taruma, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda apa lagi itu satu lagi? Sunda apa? Sebenarnya para anggota dewan yang terhormat ini memikirkan kesejahteraan rakyat kagak sih? Gimana caranya menjadikan Jawa Barat lebih istimewa? Iya. Kok malah memikirkan hal-hal yang menurut saya itu nggak terlalu penting, tidak urgent gitu. Iya, tidak terlalu penting. Sekarang masyarakat itu butuh peran kalian untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera, ekonomi lebih tertata. Yes. Aduh, otot. Pusing Baru aja berjalan, baru aja ngejabat gitu, pikirannya tuh udah terlalu jauh melangkah gitu. Aduh, kan sebelum 1000 km minimal kan ada 5 km gitu, atau ada 1 km, ada 2 km sampai ya katakanlah sampai 100. Kalau bahasa Sundanya kan ngereyeh, kalau bahasa kita mah step by step gitu teman-teman ya. Ini udah langsung lompat, kita pengen ke 10.000 km atau Mang Ono Surono ngumumkeun yen aya wacana Jawa Barat rek dipecah jadi 5 provinsi dimekarkeun. Lain loba nu ngebet pisannya eta hayang jadi gubernur. Sabab mun Jawa Barat hiji mah meureun hese kamari areleh wae. Ayeuna kata abang ini udah ngotot banget sih pengen jadi gubernur. Ngomongnya tuh bari ngagelenek gitu. Ini gue nerjemahin ya buat kalian yang nggak ngerti bahasa Sunda gitu teman-teman ya. Gas lagi bang. Tek makarkeun meureun jadi 5 provinsi meh bisa jadi gubernur di provinsi masing-masing. Aduh. Ieu mah nu hayang nanyakeun teh cenah eta teh usulan tokohnya aktivis, terus cik tokohna nu mana nya, aktivis nu mana gitu. Da wani polling urang mah ka masyarakat Jawa Barat bener teu hara yang dimekarkeun Jawa Barat da urang mah wani tumpangan rata-rata bakal teu satuju. Anu ieu DPRD nah ngawakilan saha gitu, ngawakilan masyarakat atau ngawakilan ukur sekadar tokoh, ngawakilan aktivis atau ngawakilin citanya tuh masyarakatna bener tuh masyarakat teh hayang mekar, hayang misah di Jawa Barat. Tapi kaki tuh nah eta hara yang jadi gubernur, aduh. DPRD deui, aduh, PAUD. Pusing abang ini guys, kenapa sih DPRD lagi, endingnya PAUD. DPRD Jawa Barat kembali mengusulkan memecah Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Siap bang. Dengan istilah pemekaran. Sebenarnya saya dari dulu tidak setuju dengan istilah pemekaran, ya, yang sebenarnya itu bukan pemekaran karena prinsipnya yang terjadi adalah pemecahan. Pemecahan ya. Mereka ingin Provinsi Jawa Barat menjadi 5, diantaranya Provinsi Sunda Galuh, Sunda Priangan, Sunda Pakuan, Sunda Taruma, dan Sunda Caruban. Pertanyaannya adalah apa urgensinya memecah wilayah Jawa Barat menjadi 5 provinsi? Nggak ada lah bang. Apakah Jawa Barat sebesar Papua, sebesar Kalimantan, sehingga harus dipecah agar mudah dalam mengurusnya? Apakah ini adalah
aspirasi dari masyarakat, keinginan dari masyarakat, atau keinginan dari sebagian orang saja yang duduk di DPRD. Ya, coba kita bedah di sini. Bedah bang, sok atau dengan dipecahnya Provinsi Jawa Barat menjadi 5, ya, DPRD yang merasa terganggu dengan segala kebijakan KDM, sedikitnya mereka bisa merasa lega. Terlihat dari setelah rapat paripurna membahas hal ini, ada sedikit percakapan dari Mang Ono dan temannya, yang di akhir percakapan berkata, kalau jadi dipecah jadi 5, Pak Dedi jadi provinsi bagian mana? Itu kan lelucon yang nggak lucu. Iya. Jokes yang nggak ngena. Mereka gitu. Itu takut terganggu kepentingannya sehingga memperkecil atau mempersempit ruang gerak KDM. Yang tadinya istilahnya wewenangnya menguasai seluruh Jawa Barat, tapi di sini hendak dikecilkan menjadi 1 provinsi bentukan mereka, sehingga 4 provinsi yang lain tidak merasa terganggu. Tentang apa sih ini? Ya kemungkinan seperti halnya dana hibah, yang sekarang masih dikaji, yang sekarang masih dievaluasi. Ujung-ujungnya itu dengan dipersempitnya wewenang KDM, kemungkinan 4 wilayah yang lain akan cair. Itu untuk dana hibah saja, belum untuk APBD. Yang seharusnya negara hanya mengucurkan dana untuk 1 provinsi, jadi 5 provinsi, otomatis keinginan mereka tercapai. Dana hibah cair, perkaya diri sendiri dan golongannya, partainya. Terus terang saja seperti itu. Jadi kalau menurut saya, apabila ini jadi diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri itu jangan langsung begitu saja menerima atau memutuskan. Lakukan dulu jajak pendapat kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Petisi, memorandum. Bentar bang, karena kalau misalnya jajak pendapat dengan pihak-pihak DPRD udah pasti mereka setuju. Ya, mohon maaf sekali lagi, mungkin karena mereka punya kepentingan, bener gak sih? Ya, dalam tanda kutip lah, kita nggak tahu ya. Ini misalnya ketika usulan ini kan sudah ada wacana kan. Ini rame banget masalahnya nih. Ketika usulan ini disampaikan ke pihak menteri gitu ya, terus otomatis kan mereka mungkin ini opini gua kemana-mana gitu ya. Mengadakan rapat gitu paripurna. Ya, kira-kira bagaimana nih? Ada berapa peserta sidang yang setuju misalnya gitu kan? Kalau saran kita tolong ya libatkan masyarakat gitu. Kalau perlu pakai polling, bener kata abang yang tadi itu. Pakai polling gitu. Setuju nggak masyarakat Jawa Barat itu untuk dipecah nih provinsi Jawa Barat menjadi 5 gitu. Dan gue yakin banget yang setuju juga cuma hanya beberapa getir orang doang, dan itu juga mungkin mohon maaf sekali lagi paling kader-kader doang bang paling. Itu ya udah pasti tuh. Tapi yang nggak tahu kalau misalnya cuma rapat tertutup gitu ya, tiba-tiba diketok palu kan bisa aja terjadi gitu ya. Tapi walau alam lah ya guys ya, gue yakin bang sih anyep, karena dulu juga udah katanya Sukabumi dicoba tuh untuk dipecah dari Jabar, tetap aja sampai sekarang karena memerlukan dana yang lumayan besar cuy, apalagi sekarang lagi efisiensi. Oke, gas bang, opininya keluarin bang. Tanya satu persatu, kita buat seperti halnya pilkada pemilu, seperti yang terjadi di Timur Leste waktu itu. Benarkah ini keinginan masyarakat Jawa Barat? Dengan cara seperti itu akan ketahuan. Ya, dengan petisi seperti itu. Siapa yang setuju Jawa Barat dipecah, siapa yang tidak setuju. Apabila ternyata masyarakat Jawa Barat mayoritas tidak setuju, lalu DPRD itu mewakili masyarakat yang mana? DPRD itu mewakili rakyat yang mana? Bener bang, bener. Apakah hanya rakyat dari partai mereka? Itu bang yang penting. Apakah rakyat dari keluarga mereka? Atau rakyat yang hanya ada kepentingannya dengan mereka? Jadi tolong saya mohon kepada Kementerian Dalam Negeri, sebelum mengambil keputusan,
lakukan jajak pendapat dulu kepada masyarakat Jawa Barat. Setuju. Karena ini penting. Minimal polling Jangan sampai rusak, ya, pemecah belah berkuasa di tanah Jawa Barat. Nah, kepentingan yang terakhir apa? Kepentingan 2029. Ya, ini. Karena ada isu, ada info, ada selentingan bahwa Bapak Prabowo tidak berniat untuk 2 periode. Artinya mereka takut KDM maju di 2029. Iya. Maka untuk mencegah itu dipecahlah Provinsi Jawa Barat menjadi 5. Tujuannya apa? Sudah jelas, ini pemecah belah. Untuk memecah suara orang Jawa Barat. Untuk memecah belah orang Sunda. Agar orang Sunda menjadi lemah. Untuk memecah suara pemilih KDM. Tapi mereka lupa bahwa yang mendukung KDM bukan hanya dari tanah Jawa Barat, tapi boleh dibilang seluruh Indonesia. Ya, banyak lah ya. Jadi ini adalah kemungkinan jurus pamungkas mereka untuk menyingkirkan Bapak Aing. Ya, minimal menyingkirkan bukan fisiknya, tapi kebijakannya, agar yang berdampak dengan kebijakannya hanya 1 provinsi saja. 4 provinsi lainnya bisa mereka setir. Insaf, Pak, insaf. Tobat, ya, tobat. Demi apa kalian melakukan ini? Demi apa? Tobat. Aduh. Ada masih ada, Bang? Harta nggak dibawa mati, Pak. Harta nggak dibawa mati. Berkarya untuk masyarakat, beramal untuk masyarakat. Ngeri banget anjir. Berdedikasi untuk masyarakat, bukan cuma untuk keluarga dan golongan kalian. Terima kasih. Iya, denger nggak? Ini kalau misalnya video ini viral ya, mudah-mudahan sih viral ya video abang ini. DPRD Jabar yang ingin memperjuangkan atau ingin mengusulkan Provinsi Jabar dipecah menjadi 5 provinsi, segeralah tobat, kata abang ini. Ingat, Pak, harta nggak dibawa mati. Jadi opini kemana-mana opininya ya. Tobat, katanya. Perih banget ya. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian, dan mohon maaf nih kalau misalnya campur aduk nih kontennya ya. Nggak jadi masalah ya, yang penting isi dari kontennya bisa menghibur kalian dan juga bisa memberikan manfaat. Mungkin ada yang nggak punya TikTok, jadi nggak tahu ada informasi apa aja gitu guys ya. Alright, gitu aja ya. Saya udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.